Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa jami'il anbiya'i wal mursalin. Kepada hadirin semua anggota dan Asta yang saya sayangi, saya hormati, yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, amin. Puji syukur kepada Allah SWT. Kita alhamdulillah telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Kemudian kita sudah Idul Fitri, bermaaf-maafan, insya Allah lahir batin di antara kita sudah tidak ada dosa seperti apapun. Kita memulai lembaran yang baru, jadi kita titik nol kembali. Semoga kedepannya kita semakin baik hubungan kita, didasari karena hubungan yang lillahi ta'ala, sehingga insya Allah dengan kebaikan. Di hubungan lillahi ta'ala itu apa? Hubungan dengan kebenaran dan kebaikan. Di hubungan yang tidak lillahi ta'ala ada contoh hubungan bisnis murni. Jadi kalau bisnis dagang, ada perdagangan saling menguntungkan, baik. Tidak menguntungkan, jelek. Nah, kita juga bisa jadi begitu kalau nggak didasari lillahi ta'ala. Jadi contoh, karena Bapak Ibu semuanya kerja sama saya, karena butuh pekerjaan, baik. Sudah nggak kerja karena nggak lillahi ta'ala menjadi jelek. Lillahi ta'ala tidak. Makanya saya sering menyampaikan kepada teman saya, jadi bisnis, hubungan apapun itu hanya media. Tetapi intinya adalah silaturahim. Nah, untung mana? Tetap untung yang lillahi ta'ala. Kenapa? Ya, kalau contoh tadi, kalau kita Bapak Ibu tidak kerja sama saya, pas kerja saya baik, nggak kerja baik, atau rugi. Kenapa? Karena manusia suatu saat akan bertemu, berinteraksi, dan kemungkinan bisa saling membutuhkan. Tapi kalau lillahi ta'ala, mau kerja, nggak kerja, hubungan baik, kapanpun, dimanapun, tetap akan menjadi baik. Silaturahim juga akan menjadi baik. Itulah kenapa segala sesuatu disebutkan lillahi ta'ala. Jadi mau menguntungkan, mau tidak menguntungkan, kita tetap harus baik dengan siapapun. Jangan sampai kata seperti itulah. Cuman ini kenapa saya sampaikan, karena rata-rata manusia zaman sekarang itu hitungan. Jadi kalau menguntungkan, ayo, nggak menguntungkan. Seperti kata apa? Silaturahim lebaran. Silaturahim lebaran itu benar-benar kalau saat seperti lagu saya, saat Idul Fitri itu orang semuanya lillahi ta'ala. Kenapa? Karena rahmat Allah turun pada saat Idul Fitri. Nah, kalau bisa kita itu berhubungan dengan manusia itu seperti layaknya Idul Fitri, tanpa disuruh, tanpa apapun, tidak punya motif apapun, ikhlas. Yang silaturahim ikhlas, yang minta maaf ikhlas, yang disilaturahmi senang dan ikhlas, yang memberikan maaf juga ikhlas. Itulah konsep atau kata prinsip dari hubungan atau silaturahim. Silat itu hubungan, rahim kasih sayang. Makanya akhirnya menjadi bahasa rahim. Jadi rahim itu kan tempat kasih sayangnya seorang ibu kepada janin yang dikandungnya. Jadi semoga insya Allah kalau kita terus bersolawat. Solawat itu orang biarpun nggak paham, makanya bersolawatlah kamu dimanapun, insya Allah rahmat Allah akan menyertai. Kenapa? Menjadi wasilah membuka kebaikan kita. Jadi makanya kenapa yang baru saya wajibkan menghafal solawat, biar masuk jiwa sanubarinya, sehingga nanti kemudian dibimbing sendiri oleh Allah SWT berkat daripada solawatan. Jadi itu semoga nanti mulai hari ini, alhamdulillah sekarang hari Senin tanggal 7 April 2025. Jadi kalau lebarannya mah belum, kalau lebaran secara umum itu ya memang tanggal 7 Syawal itu, kalau di Jawa itu selesai karena lebaran ketupat. Kenapa? Itu masuk akal loh semuanya. Lebaran ketupat di Jawa itu yang mengadakan adalah para wali. Kenapa? Menghormati yang puasa Syawal tanggal 2, 3, 4, 5, 6. Pas masuk ke 7, akhirnya membuat ketupat untuk menghormati yang puasa
sawal. Jadi wali baik, sangat baik ya enggak? Karena apa? Jadi meriah terus, makan-makan terus. Nah, teman enggak di Jawa, enggak dimanapun sekarang udah mulai mudah. Jadi tinggal di bapak saya, di RT saya dulu bapak saya yang memimpin. Jadi kalau tanggal 7 Syawal ini membawa berkat, isinya ketupat, kemudian ayam sama sambal goreng gitu ya, kentang itu dibawa ke masjid, kemudian nanti sholat Syawal. Tapi bukan seperti saat itu, tapi emang ada sholat Syawal itu ada sholat Syawal, setelah sholat Syawal tahlilan, kemudian makan-makan ketupat bersama-sama. Jadi nanti ya suatu saat barangkali kita bisa melaksanakan, yaitu hal yang baik itu tidak ada salahnya. Nanti insya Allah saya rintis, nanti Bu Hera tahun depan bertemu ya, insya Allah harus bikin ketupat untuk makan-makan. Nah, nanti Bapak juga sama, harus membuat walaupun hanya 3-5 orang untuk meramaikan rasa bahagia. Percayalah, tidak ada orang sering sedekah itu susah. Itu terbukti dimanapun. Dan tidak ada kata mohon maaf, orang yang pelit itu enak. Dia pun kaya tapi tidak ada yang enak. Itu tidak ada. Jadi makanya saja dia sedekah terus sedikit-sedikit, tapi insya Allah itu akan membahagiakan kita, mencerdaskan anak turun kita, mensolehkan anak turun kita. Selanjutnya perihal pekerjaan, mari kita mulai pemanasan dulu. Ya, tidak usah digenjot. Juga ini pemanasan dulu, kita yang penting istiqomah, sholawat, bekerja, pemanasan, nanti lama-lama hangat, sudah minggu ini pemanasan, minggu kedua mulai hangat, minggu ketiga mulai lari. Jadi semua bidang, baik produksi kita mulai merantau pelan-pelan kembali. Marketing sama, saya juga mau mulai katakanlah minggu ini biarpun kuliah cuma sekali kita kuliah dan terus, karena kalau kita tidak mulai lagi nanti kita terpuruk, karena titik nol ini tidak ada langsung lari ke 10, 1, 2, 3 langsung ke 5. Nanti kembali lagi insya Allah kepada titik nol. Itulah siklus kehidupan. Jadi nah kita sekarang pemanasan dulu, sholawatan. Nah, makanya nanti pemanasan berangkat ngaji dulu. Bapak Ibu semuanya kalau sudah masuk nanti baik madrasah maupun pengajian Al-Quran Bapak Ibu dimulai per hari ini. Semoga cepat sehat, insya Allah yang biasa cepat sehat, doakan semuanya. Dengan demikian sekali lagi saya juga mohon maaf jika banyak tutur kata atau sikap yang kurang berkenan di hati Bapak semuanya, mohon dimaafkan dan mohon doakan saya semoga tumbuh kesabaran yang lebih baik, karena saya juga punya kelemahan, kesabaran saya kurang baik. Tapi sesuai dengan jalur. Tapi saya sebenarnya pengen jadi orang yang sabar, yang mampu mengendalikan diri. Tapi kadang-kadang seorangnya spontan, namanya semoga di titik Syawal ini saya ditumbuhkan dengan doa semuanya kesabaran yang lebih baik. Terima kasih. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.